Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera. Diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk mematikan mic yang ada demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mulai pertama kami ucapkan Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat beribadah untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita jemaat Tuhan yang ada dengan kerinduan hati yang luar biasa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar siap masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu manis bersama dengan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sebentar untuk menikmati setiap kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu menyelamatkan, memulihkan setiap kami. Hosana, haleluya. Oh, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan setiap janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup, ku hidup. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauh
menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup, amin. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu. Oh, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian, katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Oh, selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, kalau ku hidup dengan sungguh, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau selama kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan dengan kesungguhan hati,
Tuhanmu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa, kami ada pada pagi ini adalah anugerah dan kemurahan-Mu. Dan biarlah pada pagi ini kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Baik kami yang ada di rumah-Mu di tempat ini maupun seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau memuji-muji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, dan kami mau siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang terus mengajar mendidik kami Bapa. Berkati kami setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian, dan berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Bapa. Biarlah roh yang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga sukacita damai sejahtera Kristus terus mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah kepada-Mu, dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing yang ada di rumah. Walaupun kita terpisah jauh, percayalah bahwa kita senantiasa bersatu di dalam doa. Haleluya, kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita merasakan bahwa ada sukacita Tuhan mengalir pagi hari ini. Kita mengatakan tak pernah terbayang setiap kebesaran Tuhan, setiap kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan tak terbayang. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Sama-sama katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah Raja yang mulia. Kita akan pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu, tak pernah terbanding kekuatan-Mu. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas
hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama rayakan ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan berkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Tangan Kau, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkasa. Dia Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus Kaulah Raja. Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, haleluya. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Serukan namanya, Yesus Kaulah Raja mulia, kan? Dia Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Dia siapa? Haleluya, Raja mulia, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, aku undang tetap bangkit berdiri, masih kuat? Amin. Pagi-pagi kita olahraga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sambung pujian kita. Kita mau katakan bahwa tiada pernah terukur setiap kasih-Nya Tuhan. Panjang dan lebar pun tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita selami. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita angkat pujiannya sambil bertepuk tangan. Tiada terukur kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan kesungguhan hati katakan, kasih setiamu besar selamanya. Lakukan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Mari lebih sungguh lagi katakan, tiada pernah terukur besar kasih setiamu Tuhan. Baik panjang ataupun lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur. Ini jiwa kami Tuhan, jiwaku memuji, mulutku
besar, kasih setiamu besar selamanya. Layankan kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Layankan kasih Tuhan begitu besar, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Begitu luar biasanya kasih Tuhan, maka dari itu kita juga harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, kita sudah mengagungkan namanya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita benar-benar boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pujian kita bukan hanya sekedar lalu begitu saja, tapi benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tanpa membuang waktu yang ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan isi hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang benar-benar siap, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang datang boleh memberkati kita, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Terlebih boleh menegur kita, menasihati kita, biar senantiasa hidup kita boleh tahu mana yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Haleluya, kita angkat pujian kasih yang sempurna. Setelah pada pujian ini, sebentar minta dengan kasih Kristus, Bapak Om Riel akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Setelah pada pujian ini, kami minta dengan kasih Kristus, Bapak Om Riel boleh membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kasih yang sempurna. Telah kita terima daripada Tuhan. Biarlah sebagai gantinya adalah hidup kita yang senantiasa mau mengikuti kehendak Tuhan. Mau mengiring Tuhan sampai akhir. Rindu menjadi serupa dengan Dia. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Dapat memanggilmu, apa kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita semua angkat pujian yang lebih sungguh lagi dengan kerinduan hati yang dalam. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, syukur Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah memberkati kami, Tuhan. Engkau telah melindungi kami, Tuhan, sepanjang malam. Hingga pagi hari ini, Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami boleh bernapas dengan baik, Tuhan. Kami boleh sehat, Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami, Bapa. Meskipun saat ini Tuhan kami melakukan Tuhan secara online Tuhan, tapi itu tidak mengurangi Tuhan berkat-Mu, urapan-Mu bagi setiap kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang dibawakan hamba-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas setiap kami, urapan-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh dimengerti oleh setiap kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Engkau berkati setiap tetangga kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan media yang kami pakai Tuhan. Berkati internet, semua cuaca, listrik yang kami pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setelah ibadah kami boleh berubah Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, pelanggaran kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan, kuduskan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini, baik secara komunal di tempat ini maupun virtual di rumah masing-masing. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberi kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kita berjumpa walaupun secara virtual saya tidak melihat layar, tapi saya percaya saudara-saudara pasti gemuk-gemuk dan sehat-sehat saja. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya. Pada saat saya dimintai tema oleh Ibu Gembala, ya, saya diingatkan oleh firman Tuhan mengenai tentang hal mengasihi, ya, Tuhan. Mengasihi kehidupan ini bersama dengan makhluk yang ada, ya, termasuk pada akhir zaman ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Nah, tanpa membuang waktu, kita akan baca Alkitab sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 5, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini judul perikopnya adalah iman mengalahkan dunia, ya. Ayat pertama demikian firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, kita harus percaya pernyataan firman Tuhan yang mengangkat kita, ya, dari dasar kehidupan yang penuh dengan dosa, yang lemah tidak berdaya. Sekarang firman Tuhan menyatakan kepada kita, ya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Nah, ini saudaraku sangat membuat kita bersyukur dan excited, bersemangat. Mengapa? Karena kita semua yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan lahir dari Allah. Nah, saudara, ketika kita percaya lahir dari Allah, bukan berarti apakah kita ini sudah bebas dari segala masalah, tidak saudaraku, tetapi kita mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, dan saudara harus percaya kedudukan kita ini, saudaraku, diangkat oleh Tuhan sungguh luar biasa. Karena pernyataan lahir dari Allah, saudaraku, itu saudaraku membuat gemetar kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia. Dan saudara, kita mengambil satu tema, ya, pagi hari ini tentang tanda mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan, pasti kita akan berkata amin. Ya, saya mengasihi Tuhan. Ya. Dalam satu ibadah, dalam satu KKR, selalu hal itu sering ditanyakan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara cinta Tuhan? Ya, kita semua akan berkata amin. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan, janganlah kita mengasihi hanya dengan kata-kata, tetapi harus dengan
perbuatan. Maka saudara, di dalam dunia ini apa yang sedang terjadi saat ini? Yang terjadi pada saat ini adalah orang-orang kekurangan kasih, saudara kasih. Ya. Karena kedurhakaan semakin bertambah, ya, kalau kita baca Matius 24:12, maka kasih menjadi dingin. Orang tidak akan mempedulikan orang lain. Keluarga tidak akan mempedulikan saudaranya. Ya. Sesama anak Tuhan bahkan mungkin tidak akan saling peduli, apalagi sudah dibatasi dengan pandemi, saudara kasih. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tanda kita mengasihi Tuhan, ya, kita harus hidup di dalam kasih-Nya Allah yang sejati. Dan kasih itu bagaimana dapat mengenal, ya, kebenaran atau sifat yang benar-benar Injil dari kasih itu kepada orang-orang yang sudah diperbaharui. Dasar kasih kita kepada mereka haruslah kasih kepada Allah, dan mereka itu adalah kepunyaannya. Ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ayat yang kedua. Nah, kasih kita kepada mereka tampak benar dan sejati apabila kita mengasihi mereka bukan hanya karena pertimbangan duniawi. Ya, jadi ada orang mengasihi karena pertimbangan duniawi, ya. Apa itu pertimbangan duniawi? Yaitu seperti karena mereka kaya, ya, atau terpelajar, maka kita mengasihi, ya. Bahkan saudara, seorang ibu bisa beda mengasihi anaknya, atau bapak mengasihi anak-anaknya, karena yang satu pintar, terpelajar, yang satu agak bodoh. Nah, saudaraku, itu tidak boleh jadi pertimbangan cara kita mengasihi, saudara, ya. Atau orang itu baik hati kepada kita. Jadi kalau misalnya, oh, saya mengasihi karena dia baik hati, dia mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, dia tidak baik hati sama kita, kita tidak bisa mengasihi. Itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, haleluya saudara, ya. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan, ya saudaraku, kita berasal dari golongan jemaat yang sama dengan mereka. Ya. Sebaliknya kita harus mengasihi mereka karena mereka adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saya lihat saudara, saya lihat gambar Allah ada dalam saudara, maka saya mengasihi saudara. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah lahir dari Allah. Apapun itu bentuknya, entah bodoh, kaya, miskin, bahkan dia tidak terpelajar, dia mungkin tidak baik dengan kita, mungkin dia tidak dari golongan kita. Tetapi ketika mereka percaya pada Yesus, dia ada gambar Yesus di dalamnya, kita wajib mengasihi dia apa adanya. Itu saudaraku yang Tuhan mau. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, gambar tulisan Kristus itu ada di setiap orang yang lahir dari Allah. Ya. Maka kita tidak ada yang namanya alasan untuk tidak mengasihi. Kalau mereka ada kekurangan, ada kesalahan, mungkin karena semua manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak boleh berkurang mengasihi mereka. Mungkin kalau mereka pernah membenci kita, mengata-ngatai kita, menghina kita, mungkin kita juga tidak boleh berkurang mengasihi mereka. Kenapa saudaraku? Karena kita semua lahir dari Allah dan terus dibentuk sampai serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga saudara, kalau kita berpikir demikian saudara kekasih, maka kita tidak bisa tidak mengasihi. Dan saudara, saya mencatat dua hal di sini sama dengan firman Tuhan yang tertulis, ya, bahwa tanda kita mengasihi Tuhan itu ada dua, yakni, ya, yaitu yang pertama mengasihi sesama. Ya. Mengasihi sesama termasuk bukan orang-orang percaya. Ya, kalau tadi kita lihat siapa yang lahir dari Allah kita harus lebih mengasihi. Nah, firman Tuhan katakan, saudaraku, ya, kita harus mengasihi mereka, tetapi saudaraku, kasihlah seorang akan yang lain, tetapi firman Tuhan katakan terutama saudara-saudara seiman. Saudara, ya. Jadi kita mengasihi saudara-saudara seiman dahulu, lalu kita mengasihi sesama kita. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah sama-sama lahir dari Allah, maka semua yang lahir dari Allah harus mengasihi sesama. Jadi polanya tidak boleh dibalik. Harus mengasihi sesama dulu, baru mengasihi saudara seiman. Mengasihi saudara seiman dulu, baru mengasihi sesama. Kenapa? Alasan yang pertama ayat 1, karena sama-sama lahir dari Allah. Baru kita bisa mengasihi dunia. Saudara, kita juga diajar oleh Tuhan, saudara kasih, supaya kita juga mengasihi musuh kita. Ya, saudara, musuh kita. Ya, di dalam Matius 5 ayat yang 44, saudara kasih, di situ ditulis, saudara kasih, Matius 5 pasal 5 ayat 44.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas di sini saudaraku, musuh di sini adalah orang-orang yang masih hidup di dalam keduniawian. Orang-orang yang hidup ya masih memusuhi kebenaran. Kita tidak boleh membenci mereka, tetapi kita mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita mungkin tidak berteman dekat dengan mereka, tetapi doa-doa kita membawa mereka berjumpa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pada era digital ini saudaraku, kalau kita lihat di YouTube saudaraku ya, hate speech ya, kebencian saudaraku itu terjadi di antara pemeluk agama, saling menghujat dan lain sebagainya. Saudaraku, kita boleh membela tetapi kita tidak boleh menghujat. Saudara kasih ya, membela teman kita tapi tidak boleh menghujat. Kenapa saudaraku? Karena mereka memang tidak tahu apa yang mereka perbuat atas kepercayaan kita, terlebih kepada kita yang lahir dari Allah, saudaraku. Nah, kita lihat juga saudaraku, Lukas pasal 6 ayat 27, Tuhan berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau tadi firman Tuhan kita harus mendoakan mereka, kita harus berbuat baik ya kepada mereka. Kasih ini saudaraku yang dikasihi itu tanda kita mengasihi Tuhan, kita mesti mengasihi sesama. Saudara, ya beberapa tahun yang lalu saudaraku, saya melihat kucing di depan rumah saya, dan kucing ini sudah selalu buang kotoran di teras. Jadi lama-lama saya kesal, saudaraku. Suatu ketika saudara, kucing ini saya tangkap lalu saya jeburkan ke got, saudara. Benar saudara kasih ya. Dan ketika jeburkan ke got, dia bangun, saudaraku. Dia bangun itu, ya dia penuh lumpur, saudara. Tapi mendadak saudaraku, tiba-tiba roh yang menggerakkan kasih Allah itu turun ke atas saya. Saya menjadi menyesal dan saya menangis melihat kucing. Hanya kucing saudaraku. Saya bilang, Tuhan, mengapa saya begitu benci dengan kucing gara-gara dia membuang kotoran di rumah saya? Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak pernah ulangi lagi itu. Kalau ada kucing misalnya ini, saya paling siram pakai air, tapi air yang bersih. Ya, kamu pergi gitu. Ya. Tapi tidak pernah menyakiti lagi saudaraku. Ya, karena apa? Karena hati saya digerakkan oleh kasih untuk saya mengasihi walaupun itu kucing. Saudara. Dan saudara tahu ketika seseorang ya, kalau musim pandemi ini saudaraku, kita akan banyak terkekang di rumah ya, bagaikan burung dalam sangkar ya. Teman kita waktu itu Pak Boy ya, Pak Boy Lukas yang pelayanan di Polres Indah saudaraku, dia karena istrinya sakit dia main di Bekasi di apartemen di dekat Sumarekon sana saudara kasih ya. Ya itu apartemen anaknya dan dia tinggal di lantai 11. Saudara, dia katakan apa? Pak, saya tinggal di situ kayak burung dikurung, ya. Jadi nggak enak sama sekali, ya kayak burung dikurung ya. Mau turun lewat lift ya, dan itu naik lagi. Terus kalau sudah di atas sehari semalam pun kayak dikurung benar. Karena apa? Karena kalau apartemen itu saudara, kalau tipe 21 itu sangat kecil, ya. Dan itu persis kayak kita dikurung, saudaraku. Jadi kesana kemari udah mentok ya, di tempat tidur, dapur ya, udah di situ semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang lain? Ya, kita kadang-kadang ketika terkurung itu seperti kita diajar untuk egois, benar nggak? Ya, karena kita hanya memikirkan bagaimana kita, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana mereka. Tapi saudaraku, Tuhan mengajar kita, saudaraku, untuk kita terus berbuat baik. Ya, apapun yang terjadi, saudara, ya, apapun yang terjadi. Kadangkala, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita keluar dari rumah kita sudah menghadapi banyak masalah, baru keluar, saudara kasih ya. Sudah menghadapi banyak masalah, saudara ya. Kenapa saudara? Kadang saya pas mau keluar ya, ada truk masuk, saudaraku, saya harus tunggu, truk nggak masuk, saudaraku, dia di situ, orangnya ngobrol, kita rasanya kesal. Benar saudara yang kasih ya. Dan ketika kita mau keluar, saudaraku, portal sudah ditutup lagi, saya harus buka sendiri, ya. Dan saya menggerutu. Untuk apa ada satpam? Saya harus buka sendiri. Saudara, kadang kita lupa bahwa kita tetap harus mengasihi apapun yang ada. Tetapi itu tidak mudah, karena Tuhan berkata, berbaiklah engkau kepada musuhmu. Saudaraku, tetapi panggilan orang percaya yang lahir dari Allah, panggilan tertinggi adalah mengasihi. Itu yang perlu kita simpan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ya, saya kalau membaca ayat ini, saudaraku, saya ada
paradok di hati saya. Kenapa? Karena kita justru suruh berbuat lebih kepada mereka yang benci. Bahkan kalau mereka pinjam pun nggak boleh kita mengharapkan ya mereka kembaliin. Artinya kalau mereka ada orang ngutang sama kita, ya saudaraku, ya nggak dibayar kita nggak boleh marah, saudara. Saudara, panggilan jadi anak Tuhan rupanya nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi saudaraku, kita akan belajar saudaraku bahwa kita dipanggil untuk itu. Maka kalau kita bisa melakukan itu, Tuhan berkata kamu akan jadi anak-anak Bapamu. Dan seorang anak adalah seorang ahli waris. Seorang anak dia akan mirip siapa? DNA bapaknya, yaitu Bapa surgawi kita. Yang mengasihi orang-orang jahat juga mengasihi orang-orang yang baik. Bukan hanya orang baik saja yang dikasih hujan, dikasih makanan, ya, tetapi semua yang jahat dan baik, semua dapat matahari yang sama. Itulah lambang kesempurnaan kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita melihat saudaraku bahwa yang dimaksud dengan kasih terhadap saudara-saudara yang begitu ditekankan dalam surat ini, ya, kasih tersebut adalah kasih terhadap mereka sebagai anak-anak Tuhan yang telah diangkat sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Artinya apa saudaraku? Bahwa ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita mengasihi sesama, kita harus lihat mengasihi saudara-saudara seiman terlebih dahulu. Karena mereka saudara-saudara Tuhan Yesus. Bayangkan saudaraku, kita manusia yang berdosa, kalau kita hidup di dalam kasih, kita dianggap saudara oleh Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, ada orang-orang yang dengarkan firman, lalu dikatakan, Tuhan, guru, saudara-saudaramu dan ibumu ada di luar. Tuhan berkata apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan ingin menekankan bahwa melakukan firman Tuhan, melakukan kasih jauh lebih berharga daripada ikatan tali persaudaraan yang diikat oleh darah, berdasarkan saudara satu darah. Tetapi saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus, dia adalah saudara-saudara kita. Hal yang berikutnya, yang kedua, saudaraku, tanda kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana ya kita mengasihi sesama, dan yang kedua mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengetahui benar tidaknya kasih kita kepada Allah, saudaraku? Kasih kita itu harus tampak dalam ketaatan kita, dalam kekudusan kita. Apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita, tadi tanda yang pertama kita mengasihi saudara seiman dan sesama kita, yang kedua kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Mentaati perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan katakan di sini, saudaraku, kalau tadi kita berkata bahwa firman Tuhan kita melakukan kasih itu kita berat, benar nggak? Karena harus mengasihi sesama, mengasihi semua makhluk, mengasihi musuh terlebih dahulu, ya terlebih lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan perintah-perintahnya kita lakukan, dan perintahnya itu tidak berat. Saya di situ agak bingung juga. Mengapa saudaraku? Ya saya belum bisa mengasihi orang yang baik saja, belum tentu saya bisa mengasihi ya lebih dari yang Tuhan mau, saudaraku. Tetapi mengasihi musuh apalagi. Tapi di sini dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Lalu saya berdoa sama Tuhan, bagaimana caranya supaya perintah Tuhan itu tidak berat. Oh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita belajar terus dan belajar saudara, bahwa betul-betul sesuai dengan pandangan Injil, mengasihi Allah ya, adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Kita lihat saudaraku Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Dan Yohanes berkata perintah-perintah itu tidak berat. Tetapi kita melihat saudaraku, benar barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka dia yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, kita lihat Bapakku dan aku mengasihi dia. Di sini ada timbal balik, saudaraku. Di sini ada timbal balik bahwa Tuhan hanya menyatakan kepada siapa orang yang mengasihi dia. Jadi saudaraku, kalau kita tidak pernah bisa melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, apalagi di musim-musim seperti ini, saudaraku, mungkin kita harus bertanya, mungkin kita justru kurang mengasihi Tuhan.
Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menyatakan diriku, Bapakku dan aku akan menyatakan diriku kepada orang yang mengasihi aku. Artinya kita tidak melihat ini Bapak, ini Tuhan, bukan, saudaraku. Tetapi karya Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu. Mungkin dalam pekerjaan dilihat di situ ada karya Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Mungkin dalam pendidikan di situ ada karya Tuhan. Yang kita tidak mampu Tuhan mampukan. Mungkin dalam kebutuhan sehari-hari ada karya Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada orang yang kasih kepadanya. Di situ saudaraku ada berkat-berkat yang Tuhan sertakan ketika kita mengasihi Dia, melakukan perintah-perintahnya. Karena itu saudaraku, kita jangan takut. Maka Tuhan ya perintahkan kepada Yohanes, tuliskan itu bahwa perintahnya tidak berat. Kok bisa? Karena Tuhan akan bekerja di dalamnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal 14. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami ya akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, artinya bahwa roh Bapa, roh anaknya itu ya, Yesus Kristus itu diam di dalam kita orang percaya kalau kita mengasihi Tuhan. Maka sekarang saudara, saya baru tahu, oh berarti ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mengasihi saudara kita, mengasihi saudara seiman kita, mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita, saudaraku, rupanya di situ bukan lagi aku yang hidup, tetapi roh Bapa itu yang mengasihi, yang menggerakkan kita. Maka Paulus berkata bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini ya, bukan hidup karena diriku, tapi hidup di dalam anak Allah yang mengasihi aku. Terjadi di situ saudaraku. Saya baru tahu bahwa rupanya Tuhan bukakan di situ bagaimana kita bisa mengasihi orang. Kenapa kita bisa merangkul orang yang benci kita? Rupanya roh Bapa, roh Kudus itu yang bekerja dalam diri kita, merangkul siapapun yang adanya tanpa melihat kekurangan, kelemahan dan apa saudaraku yang dia perbuat atas kita. Kita tetap bisa mengasihi dia. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat saudaraku ayat Yohanes 14 ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, kita lihat bahwa orang yang tidak mengasihi Tuhan, saudaraku, dia tidak akan mengerti firman Tuhan. Walaupun dia baca dan membaca enggak bisa. Maka saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan bukakan. Kenapa? Karena Bapa yang menyatakan diri, Roh yang menyatakan diri. Nah saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, saudaraku, ini yang saya alami. Itu firman Tuhan bagaikan api. Kalau Tuhan sedang berkata-kata kepada kita, itu firman Tuhan bagaikan hidup. Tidak seperti logos lagi. Tidak seperti kita baca bacaan biasa, saudaraku. Kita begitu bersujud ketika kita mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita mau melihat saudaraku, kenapa kita bisa ya tidak berat melakukan firman Tuhan. Orang kalau mencintai atau mengasihi, dia tidak ada kata berat. Haleluya. Ya, seperti Yakub ya. Saya catat saudaraku Kejadian pasal 29 ayat 18-21. Yakub itu untuk kerja mendapatkan seorang Rahel. Dia kerja 7 tahun, kepanasan, gak pernah pulang loh menggembalakan kambing domba. Kepanasan, kehujanan di padang gurun ya. Nanti kalau siang dia pergi ke padang rumput, pulang ya di kemah itu dia jaga kambing domba supaya tidak dicari orang 7 tahun. Dapatkan satu cewek. Wah, luar biasa saudara ya. Rahel ya saudara ya. Ini laki-laki yang hebat saudaraku, yang mau berjuang untuk ceweknya saudara ya. Ya kan 7 tahun, tapi 7 tahun itu firman Tuhan katakan dirasa hanya seperti 7 hari. Kok bisa seperti itu? Karena dasarnya Yakub ini sangat mengasihi, sangat mencintai. Apabila kita mencintai Tuhan, apabila kita mau menuruti firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kelihatan berat itu saudaraku, kita tidak akan merasa berat. Ya. Saya tidak tahu apakah Ardi sudah pernah jatuh cinta atau belum. Kalau pernah saudaraku ya, itu kok air di depan kamar mandi kok mati ya, nggak usah disuruh, pacarnya bilang gitu, nanti saya kesana saya dandanin ya, kalau nggak saya bawa orang. Saudara ya, kenapa? Karena kasih bisa melakukan yang lebih. Ya, jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan yang lebih. Kita tidak akan hitung lagi pengorbanan kita, kerja kita di dalam Tuhan, saudaraku, tidak akan hitung lagi. Kenapa? Karena kasih kepada Tuhan itu digerakkan oleh Roh Bapa sendiri di dalam kehidupan kita, sehingga bukan kita, tetapi Roh Tuhan. Maka ada satu pujian dulu,
kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Ya. Terus refnya, ku tak dapat hidup tanpa kasih Allah melingkupi aku, menggerakkanku. Saudaraku ya, saya sudah mau lupa lagu itu. Menggerakkanku artinya apa? Kita digerakkan. Kalau kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus tidak digerakkan oleh Roh Allah, kita tidak bisa mengasihi. Yakin, saya yakinnya. Saudara, mertua sama menantu bisa kucing-kucingan, benci-bencian, saudara kasih ya. Dunia ini saudaraku tanpa kasih hancur. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, saya di Tikul itu sedang membahas tentang akhir zaman. Kenapa saudaraku? Dunia tanpa kasih, kasih akan dicabut ya dari dunia. Dan ketika kasih dicabut dari dunia, Tuhan Yesus belum datang, maka antikris yang bekerja. Ya. Kenapa saudaraku? Karena banyak kemarin sibuk bahwa vaksin itu katanya antikris, maka saya khotbah akhir zaman. Mau tak mau saya kasih tahu ya bahwa vaksin bukan antikris saudaraku. Sekarang saudara ya, kalau kita mau berbicara lebih dalam, kita lihat saudaraku Mazmur 119 ayat 47. Di situ dikatakan begini, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Saudara, kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Bergemar. Kata bergemar ini saudaraku, kita harus saudaraku sangat bersuka dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang terus menerus saudaraku, kita baca, kita renungkan itu, dengan sendirinya mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita tidak bisa mengasihi, tidak serupa dengan Kristus, lama-lama kita bisa menjadi mengasihi dan serupa dengan Kristus. Maka saudaraku, kita bisa berdoa seperti Kristus. Apa doa Kristus? Ketika dia dihina, diludahin, disalib, ditombak, saudara kasih, ya, dihajar, saudara kasih. Belum ditombak ya, karena tombak sudah mati, ya kan? Tapi Yesus berkata apa? Ampunilah mereka ya Bapa. Kok bisa? Ya. Paulus di penjara, dia bisa nyanyi. Dia enggak benci, saudara kasih. Tapi dia bisa nyanyi, dia puji Tuhan. Kok bisa? Maka iblis katakan, ini orang hebat. Kenapa? Karena dia tidak mempan dipengaruhi oleh si jahat. Dia tetap kuat. Kenapa? Di dalamnya ada Roh Allah yang selalu menyuplai kasih itu. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Mazmur 119:97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, kalau dalam pandemi ini sepanjang hari kita ngapain coba kalau di rumah? Ya kita main game saja, atau kita chatting saja, atau kita nonton saja. Tapi firman Tuhan katakan, Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu, belajar firman, renungkan firman, terima kasih. Bukan berarti kita enggak boleh yang lain. Saudara bebas mau main apa saudaraku, tetapi saudara pertama-tama harus renungkan firman. Karena firman itu yang menghidupkan saudara. Mazmur 119:32, sebab engkau melampangkannya entah dengan kasih atau dengan rohmu, sang sumber kasih itu. Saudaraku, kita lihat, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Kenapa hati kita bisa lapang? Kenapa kita bisa lega, bisa mengasihi, tidak benci, tidak dendam? Kenapa saudaraku? Karena kita tahu di dalam kita hidup firman Tuhan yang mengasihi semua orang. Haleluya. Jadi saudaraku, kita bisa lapang hati kita bisa tidak benci, kita ada lega, ya tidak kesel lagi. Kenapa saudaraku? Karena hati kita tidak dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan firman. Kalau kita mencintai firman saudaraku, maka kebencian dengan sendirinya pergi. Maka saudaraku, ya hal-hal yang tidak suka dengan kita itu pergi, tetapi hal yang menyukakan kita, mengasihi orang lain itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dari situ firman Tuhan katakan, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita saudaraku, iman bekerja oleh apa saudaraku? Kasih. Jadi iman itu digerakkan oleh kasih. Saudara, tanpa kasih saudaraku, maka 1 Korintus 13 ayat 13 berkata apa? Dari ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih, maka kasih yang terbesar. Ya, bukan berarti iman tidak penting, tetapi iman yang mengalahkan dunia, artinya dunia ini dikasihi oleh orang-orang percaya. Dunia berbuat apa? Orang percaya tetap mengasihi. Dunia berbuat apa? Orang percaya tetap memberi. Dunia berbuat apa? Orang percaya tetap berdoa. Maka dengan sendirinya dunia itu dikalahkan. Dan itu kemenangan orang percaya kalau kita hidup di dalam kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka saudaraku, di situ iman mengalahkan dunia. Ya, maka saudara, walaupun
perikopnya iman mengalahkan dunia, saya berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Karena dengan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, saya mendengar kemarin beberapa hari yang lalu, karena pandemi ini banyak orang bercerai, ya, tapi juga banyak anak-anak muda yang hancur, ya. Kenapa saudaraku? Karena sudah nggak pakai kasih lagi, ya. Banyak orang yang tidak melakukan firman Tuhan lagi. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka hidupnya sudah tercuci dengan apa yang terjadi sekelilingnya, sehingga mereka merasa itu perbuatan yang benar, ya. Dan mereka menjadi egois, dan mereka menjadi memikirkan diri sendiri, lalu membuang kasih Allah itu jauh-jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mengapa kita tidak menerima banyak mujizat Tuhan di dalam gereja Tuhan, saudaraku? Karena kita kurang berbelas kasihan dengan banyak jiwa-jiwa. Ya. Kalau kita banyak berbelas kasihan, Tuhan selalu berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mujizat terjadi, saudaraku, karena kasih itu. Nah saudara, kadang saya menggerakkan, ayo kita mengasihi susah, saudaraku, zaman sekarang. Jawabannya apa? Pak, bagaimana kita mengasihi orang sedangkan untuk diri kita tidak ada? Nah ini saudara kasih. Logika kita selalu berpikir di situ. Padahal Tuhan kalau menggerakkan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tapi kadang kita tidak mau melangkah. Kenapa saudaraku? Karena kita berpikir tentang diri kita, tidak berpikir tentang kasih Tuhan. Kalau kita berpikir kasih Tuhan, kita akan memenangkan dunia ini karena iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hukum yang terutama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu yang mengalahkan dunia. Haleluya, kita beriman dengan hukum itu, kita beriman dengan kasihnya Tuhan, maka kita bisa mengalahkan dunia ini. Nah saya akan bacakan ayat, ya tidak banyak lagi saudaraku, karena saya percaya saudara juga akan berhenti ya beribadah, tapi saudara akan melakukan perkara-perkara yang lain juga. Saudaraku, Roma 5 ayat 5, di situ dikatakan begini, saudara kasih, Roma pasal 5 ayat 5. Saudara, ada hubungannya dengan ini, saudaraku. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tahu sekarang kan apa yang menyuplai kasih itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan, aku dan Bapakku atau kami akan datang kepadamu. Itu Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus yang menyuplai kasih. Maka kalau saudara mulai hatinya kesal sama orang lain, sama saudara, sama keluarga, saudaraku, saudara minta Roh Kudus, suplai kasihku supaya tidak habis. Saudara, itu yang saya alami, saudaraku ya. Saya kalau memikirkan, saudaraku, apa yang saya alami, saya tidak mau mengasihi. Tapi ketika saya, saudaraku, hidup di dalam Roh Kudus, di dalam pengurapannya, maka saudaraku, apapun itu saya bisa katakan, Tuhan, saya mengampuni dia. Saya mengampuni orang-orang. Saudara, ya, salah satu saudara saya kalau berdoa, doa Bapa kami bilang begini, doa Bapa kami itu ada gini, ampunilah kami seperti kami mengampuni mereka. Dan pada saat dia doa di situ, dia diam. Terus saya bertanya, kenapa saat berdoa sampai di situ kamu diam? Karena saya belum bisa mengampuni mereka. Jadi saya tidak mau munafik, saudara ya. Jadi setiap doa Bapa kami, saudaraku, dia diam di situ. Tapi yang lain, dan jauhkanlah aku dari segala si jahat, ya, itu dia masuk lagi. Tapi setiap di situ, dan itu saudaraku dia jujur. Dan saya saya bilang sama dia, minta Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menaungi engkau, sehingga engkau tetap hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kalau kita mengasihi firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saya percaya saudaraku, berkat itu akan mengikuti kita. Saudara, kenapa saudaraku? Karena ketika saya memberitakan firman Tuhan ini, saudaraku, mungkin kita biasa mendengar, tapi saudaraku, Roh Kudus bekerja. Saya percaya saudaraku, hati-hati saudara ya akan dipenuhi dengan roh kasih ketika Roh Kudus bekerja. Hati-hati saudara tidak akan lagi ada kebencian. Hati-hati saudara tidak akan ada lagi rasa pelit, rasa apapun saudaraku. Untuk sesama, untuk keluarga, untuk saudara. Kenapa? Karena kasih itu ada. Saudaraku, kenapa? Digerakkan oleh kasih itu hidup penuh mujizat. Saya yakin dan percaya saudaraku. Ya maka pada kesempatan hari ini saudaraku, izinkan saya untuk menutup firman Tuhan nanti dengan berdoa kepada Tuhan. Untuk kita semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang secara virtual kita mengikuti. Saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan karena saya sebentar lagi juga ada ibadah. Saudara yang kasih, mari kita datang kepada Tuhan secara sungguh-sungguh saudara.
Tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama, mengasihi saudara seiman, mengasihi Tuhan yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa? Karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Dia yang suplai, Dia yang berikan kasih itu. Kalau saudara yang ingin mengasihi, saudara tidak akan mampu. Tetapi ketika Bapa yang ada dalam diri saudara, Roh yang ada dalam diri saudara, itu yang menggerakkan saudara, maka saudara bisa mengasihi dimanapun saudara berada, kapanpun dan apapun kondisi sekeliling saudara. Saudara bisa mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora makasih makaya sikira bayas. Ina makaraya satakara makasih kira namayas. Uyara masuku takara masikira mayas. Hinarana mayas. Sanarana masa. Haleluya Yesus. Oh haleluya, saudaramu engkau mulai melihat pasangan hidupmu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, saudara seimanmu. Lihatlah wajah mereka. Di dalamnya ada cahaya Kristus. Di dalamnya ada gambaran kasih Allah. Maka ketika saudara mengasihi, tidak lagi dengan pertimbangan duniawi, tetapi pertimbangan karena sama-samalah dilahirkan oleh Roh dan Firman. Haleluya. Sana makaraya syukur. Haleluya. Ya Rabaka sakarana mayase. Haleluya Tuhan. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima kasih Allah melalui Roh Kudus. Kami hidup tapi bukan kami lagi yang hidup, tetapi anak Allah yang hidup di dalam kami, yang mengasihi kami, yang telah menyerahkan jiwanya untuk ketebusan kami Tuhan. Maka saudara, buka hatimu saat ini. Bapa di surgawi dalam nama Yesus, karena kedurhakaan kasih manusia menjadi dingin Tuhan. Tetapi Tuhan, inilah tandanya bahwa kami mengasihi Engkau. Maka Tuhan, kami butuh Roh-Mu untuk menyuplai kasih kami. Kami butuh diisi Tuhan dengan kasih-Mu. Kami butuh Tuhan dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyatakan diri-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Engkau dan bahkan perintah-Mu. Berkati Tuhan setiap jiwa-jiwa yang melihat, mendengar tayangan ini. Berkati kami semua Tuhan, kami percaya kami akan berkata-kata persis seperti Engkau Tuhan di kayu salib. Kami mengampuni dan tidak ada kepahitan, tidak ada sakit penyakit Tuhan yang disebabkan oleh karena kebencian dan kepahitan. Hari ini terurai dan sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami mengampuni, kami disembuhkan. Ketika kami memaafkan, maka ada kelegaan Tuhan. Hati kami dilapangkan. Kami percaya Tuhan. Ora makasih kira namanya sih. Terima kasih Tuhan. Maka berkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan, membentuk jemaat-Mu. Makin hari, makin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan ketika kami pada akhirnya Tuhan Kau datang kembali, kami tidak perlu malu Tuhan, karena kami sudah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang singkat ini, biarlah menjadi berkat buat kami dan penghiburan. Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya diberkati lewat kebenaran firman Allah. Satu hal yang diajarkan dalam kehidupan kita pada saat hari ini. Saat Bapak, Ibu, saya dan saudara jemaat-jemaat yang ada. Saat kita mau berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus.
maka percayalah bahwa setiap perintahnya, setiap apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, itu adalah apa? Adalah bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita mencintai Tuhan dengan kita melakukan kehendak-Nya. Sebenarnya nggak usah diturunin Bapak. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Biarlah kita semua jemaat-jemaat yang ada, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan bukti yang kita nyatakan lewat kehidupan kita untuk terus berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan, dan terbukti juga kita akan mengasihi sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada Bapak Ibu. Saya percaya kita semua yang ada sama-sama yuk kita berjuang di dalamnya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai kita semua yang ada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Jumiat yang sudah melayani pada saat hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dalam pelayanannya terus dan setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kita dengarkan pada saat pagi ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita dan terus mengingatkan kita bahwa tanda kita mengasihi Dia apabila kita melakukan kehendak-Nya. Tanda kita mengasihi Dia apabila kita mau berjuang untuk hidup serupa seperti Dia. Saya percaya dan kita pasti tahu bahwa kita tidak mudah melakukan itu. Tetapi jangan kita mau lemah, jangan kita mau kalah dengan keadaan yang ada. Mari kita mau bangkit dan bangkit terus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang pada saat pagi ini Bapak. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau mengajar kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan dan mendidik kami. Agar biarlah kami terus hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau berjuang terus menjadi serupa seperti Engkau. Sehingga kasih-Mu itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan tanda kami mengasihi Engkau apabila kehidupan kami terus mencintai kebenaran-Mu dan hidup di dalam kehendak-Mu. Sehingga kami dapat mampu melakukan itu dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Baik kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada setiap umat-umat-Mu dan keluarga-keluarga besar kami. Bahkan orang-orang di sekitar kami akan merasakan bahwa kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Pendeta Jumiat Timotius Jumiat yang sudah melayani pada pagi ini Bapa. Pakai lebih jauh dalam pelayanannya, pakai dalam setiap apapun yang dia kerja lakukan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati penggembalaannya Bapa. Bahkan seluruh kami yang ada pada saat pagi ini dalam ibadah, baik anak-anak kecil, baik pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan para lansia, Tuhan kami percaya bahwa berkat kebenaran firman Allah terus mengalir dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat ini, keberadaan kami, itu tidak membuat kami untuk lemah di dalam perjuangan, tetapi kami semakin berjuang dan berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih.
Demikianlah Bapak Ibu ibadah kita pada pagi ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom.